Saudara, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak menerima gugatan pra-peradilan yang diajukan Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri atas statusnya sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Hakim memutuskan penetapan status tersangka oleh Polda Metro Jaya sah. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Hakim Tunggal Imelda Herawati tidak menerima gugatan pra-peradilan Firly Bahuri atas status tersangka dalam kasus dugaan pemerasan mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo. Putusan dibacakan di PN Jakarta Selatan Selasa sore dalam sidang yang tak dihadiri Firly Bahuri. Hakim menilai seluruh tahapan penetapan tersangka Firly Bahuri sudah sah. Bahwa maksud dan tujuan jawaban termohon pra-peradilan adalah telah melaksanakan seluruh tahapan penetapan tersangka secara sah berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana. Menyatakan permohonan pra-peradilan pemohon tidak dapat diterima. Polda Metro Jaya mengapresiasi putusan PN Jakarta Selatan yang tidak menerima gugatan pra-peradilan yang diajukan Firly Bahuri atas penetapannya sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo. Hakim dinilai telah melihat kasus pra-peradilan secara adil dan objektif. Hukum yang mengatur terhadap proses mulai dari penyelidikan hingga penyidikan pada tahap penetapan tersangka sudah sesuai aturan yang berlaku di Indonesia. Tidak ada upaya hukum lagi ya untuk melaksanakan putusan pra-peradilan hari ini. Dan kita akan melanjutkan proses penyidikan ke tahap berikutnya. Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri buka suara soal putusan pra-peradilan terkait sah atau tidaknya penetapan tersangka dalam kasus dugaan pemerasan mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo. Firly menegaskan akan mengikuti proses hukum yang sedang berjalan dan meminta semua pihak menjunjung asas praduga tak bersalah. Permohonan pra-peradilan saya bukan ditolak, tapi permohonan pemohon tidak dapat diterima. Ini poin pertama. Kita berharap bahwa tidak ada anak bangsa yang terjerumus di dalam opini menghakimi orang. Karena pada prinsipnya penegakan hukum itu harus ada azas praduga tak bersalah. Persamaan hak di muka hukum. Setelah ini, kasus pidana dugaan pemerasan terhadap tersangka Firly akan berlanjut oleh otoritas tim penyidik di Reskrimsus Polda Metro Jaya. Dalam kasus ini, Firly Bahuri ditetapkan sebagai tersangka pada 22 November. Namun hingga kini penyidik belum menahan Firly Bahuri. Tim Liputan, Kompas TV.